Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuruddin Mahmud. Kita akan belajar tentang rumus trigonometri sudut paruh. Materi Matematika Peminatan kelas 11. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan sudut paruh atau sudut setengah atau sudut pertengahan ini adalah sudut setengah alfa. Saya menggunakan nama setengah alfa. Tentunya ada 3 bentuk, yaitu sinus setengah alfa, kosinus setengah alfa, dan tangen setengah alfa. Untuk yang pertama kita belajar sinus setengah alfa. Rumus sinus setengah alfa ini diperoleh dari kosinus 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Kita akan memisalkan A-nya adalah setengah alfa. Sehingga di sini cos 2A, A-nya diganti setengah alfa. 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, A-nya diganti setengah alfa. Maka diperolehlah cos 2 setengah alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. 2 kali ini kita kalikan menghasilkan alfa. 2 kali setengah alfa adalah alfa. Sehingga diperoleh ruas kirinya adalah cos alfa. Ruas kanan tetap. Kemudian setelah itu kita tukar posisi. Min 2 sin kuadrat setengah alfa kita tukar ke ruas kiri. Kita pindah ke ruas kiri. Maka menghasilkan positif 2 sin kuadrat setengah alfa. Kemudian yang ruas kanan cos alfa ini kita pindah ruas ke kanan sehingga menghasilkan min cos alfa gitu. Setelah itu kedua ruas kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 maka menghasilkan sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa dibagi 2. Nah, kemudian ini masih dalam bentuk kuadrat, kita akarkan. Kedua ruas kita akarkan maka menghasilkan sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa dibagi 2. Kenapa muncul plus minus? Karena misalkan kita beri contoh akar 9 itu kan diperoleh plus minus akar 3, plus minus 3. Karena positif 3 kali positif 3 hasilnya 9. Negatif 3 kali negatif 3 juga hasilnya 9. Maka di sini sama, ini muncul plus minus. Oke, untuk memperdalamnya kita lihat contoh berikut. Contoh 1. 22 setengah sinus 22 setengah derajat ini bisa kita rubah menjadi 45 derajat dibagi 2. Atau kita bisa bentuk menjadi setengah kali 45 derajat. Dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya ini adalah alfanya. 45 derajat ini adalah alfanya gitu. Sehingga dari sini kita lihat sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 min cos 45 derajat dibagi 2. Kenapa di sini plus, dipilih plus? Karena kita lihat 22,5 derajat ini ada di kuadran pertama, ini. Nah, kuadran pertama ini nilai sinus, kosinus dan tangen ini positif. Berarti ini pilih positif di sini. Bukan milih yang negatif, tapi milih yang positif. Karena 22,5 ada di kuadran pertama. Kemudian alfanya 45 derajat. Ini 45 derajat juga ada di kuadran pertama, berarti nilainya positif. Sehingga cos 45 derajat nilainya adalah positif setengah akar 2 gitu. Kemudian kita rubah dalam bentuk setengah kali 1 min setengah akar 2. Kemudian satunya kita rubah menjadi 2/2. Satunya dirubah menjadi 2/2. Kemudian 2/2 bisa kita rubah menjadi setengah kali 2. Kemudian setengah ini kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, maka setengah kali setengah hasilnya adalah 1/4. 1/4 ini kita keluarkan dari akar, maka menjadi setengah. Maka sinus 22,5 derajat hasilnya adalah setengah akar 2 kurangi akar 2. Akar 2 dikurangi akar 2. Itu. Untuk contoh kedua, ada sinus 165 derajat. Kalau kita lihat sinus 165 derajat, ini ada di kuadran kedua. Ternyata kuadran kedua sinusnya juga positif, sehingga ini kita ambil yang nilai yang positif di sini. Kemudian 165 derajat ini bisa kita rubah menjadi 330 derajat dibagi 2.
bisa kita rubah menjadi sinus setengah kali 330 derajat. Ini berarti nilai alfanya. Sehingga dari rumus kita ganti alfanya dengan 330 derajat. Oke, 330 derajat ini ada di kuadran ketiga, dari kuadran ketiga. Nah, nilai kosinus di kuadran ketiga juga positif. Ini nilainya juga positif. Maka nilainya setengah akar 3 ini positif gitu. Sehingga seperti contoh 1, di sini kita rubah bentuk menjadi setengah kali 1 min setengah akar 3. Satunya kita rubah menjadi 2/2. Kita rubah menjadi 2/2. Maka 2/2 kita rubah menjadi setengah kali 2. Setengahnya kita keluarkan, setengah kali setengah menghasilkan 1/4. 1/4 keluarkan dari akar menjadi setengah. Sehingga sin 165 derajat hasilnya adalah setengah kali akar 2 min akar 3. Tuh. Kemudian kita beralih ke bentuk kedua. Bentuk kedua dari rumus sudut paruhnya adalah kosinus setengah alfa. Kosinus 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurangi 1. Jadi untuk kosinus kita ambilkan dari rumus 2 kosinus 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurangi 1. Kalau sinus tadi itu dari 1 min sinus 2 sinus kuadrat A begitu ya, kuadrat A gitu. Sedangkan kalau kosinusnya kita ambilkan dari 2 cos kuadrat A kurangi 1 begitu. Sama caranya kita misalkan A-nya sama dengan setengah alfa. Caranya sama, kita ganti A-nya dengan setengah alfa. Kita ganti A-nya dengan setengah alfa. Maka diperoleh cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa kurangi 1. Kemudian kita pindah ruas angka 1 di sini, min 1 di sini kita pindah ruas, maka menjadi positif 1. Oke. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2. Kalau kita bagi kedua ruas dengan 2, menghasilkan cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 ditambah cos alfa bagi 2. Karena bentuknya masih kuadrat, maka kita akarkan. Kalau kita akarkan, maka menjadi cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2 gitu. Kita perdalam dengan contoh. Di sini 112,5 derajat. Kalau kita lihat 112,5 derajat ini ada di kuadran kedua. Untuk nilai cos di kuadran kedua nilainya adalah negatif, karena yang ada di kuadran kedua yang positif adalah sinusnya. Berarti kita ambil negatif. Kita lihat di sini 112,5 ini bisa kita rubah menjadi 225 derajat dibagi 2, atau kita rubah setengah kali 225 derajat, sehingga alfanya adalah 225 derajat. Dari rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya, 1 plus akar dari 1 plus cos alfanya diganti 225 derajat dibagi 2. Kita lihat 225 derajat ini, nilai ini adalah ada di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ini nilai yang positif ini adalah tangannya, berarti untuk cos negatif, sehingga ini adalah negatif gitu. Sehingga kosinus 225 derajat ini kita ambil negatif setengah akar 2, karena nilainya ada di kuadran ketiga, nilai cos adalah negatif. Kemudian kita urai, kita rubah bentuknya menjadi setengah, yang ada di dalam akar ini kita rubah menjadi setengah kali 1 min setengah akar 2. Seperti contoh sebelumnya, 1 dirubah menjadi 2/2. Oke, kemudian kita keluarkan setengahnya di sini, setengah di sini, dan setengah di sini kita keluarkan seperti contoh sebelumnya. Maka setengah adalah hasilnya 1/4. Oke, sehingga 1/4 kita keluarkan dari akar menghasilkan setengah. Sehingga nilai sinus 112,5 derajat adalah min setengah akar 2 dikurangi akar 2. Kita lihat contoh keempat. Untuk contoh keempat ini, kosinus A sama dengan 0,25, diketahui 0,28, diketahui begitu. Kemudian A-nya ada di antara sudut 180 derajat dan 360 derajat. Maka nilai dari cos setengah A berapa? Kita lihat setengah A. Nilai setengah A ini ada di kuadran kedua. Misal kita ambil 300 derajat. A-nya 300 derajat.
300 derajat dikali setengah. Hasilnya adalah 150 derajat. 150 derajat itu ada di kuadran kedua. Untuk cos yang berada di kuadran kedua nilainya negatif. Karena yang ada di kuadran kedua ini yang positif adalah nilai sinusnya. Berarti untuk cos nilainya negatif. Sehingga kita ambil akarnya ini yang nilainya yang negatif. Kemudian rumusnya seperti yang sudah, akar dari 1 plus cos A dibagi 2. Cos A diganti menjadi 0,28. Sehingga 1 ditambah 0,28 hasilnya 1,28 dibagi 2 hasilnya 0,64. Kalau di akar hasilnya adalah 0,8. Itu contoh cos contoh 4. Kemudian kita ke pembahasan yang ketiga adalah tangen setengah alfa. Untuk tangen setengah alfa kita pakai konsep tangen alfa ini adalah sin alfa dibagi cos alfa. Kalau alfa ini kita ganti setengah alfa, berarti sinusnya juga ini setengah alfa, kosinusnya juga setengah alfa, begitu. Sehingga kita ambil rumus tadi sin setengah alfa, kita ambil plus minus akar 1 min cos alfa bagi 2. Untuk kosinus setengah alfa juga plus minus 1 plus cos alfa. Jadi bedanya ini min untuk sin setengah alfa, untuk cosnya adalah positif gitu. Duanya bisa kita coret, maka menghasilkan plus minus akar 1 min cos alfa dibagi 1 plus cos alfa, begitu. Kita lihat pengembangan rumus dari tangen setengah alfa. Tadi sudah kita peroleh tangen setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurangi cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Kemudian ini kita kalikan dengan 1 min cos alfa dibagi 1 min cos alfa. 1 min cos alfa dibagi 1 min cos alfa kan 1, hasilnya 1. Nah, jadi untuk pengembangan pertama ini kan positif, maka kita kalikan dengan negatif. Maka yang atas sama dengan penyebut yang di sini. Sehingga 1 plus cos alfa dikali 1 min cos alfa hasilnya adalah 1 min cos kuadrat alfa. Itu dari bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, gitu. Ini itu hasilnya di sini adalah A ditambah B dibolak-balik sama ya. Mau positif dulu boleh, mau negatif dulu boleh. A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Boleh A kurangi B kali A tambah B. Jadi ketika ada bentuk A tambah B kali A kurangi B, maka hasilnya adalah A kuadrat kurangi B kuadrat. Di sini A plus cos alfa dikali 1 min cos alfa. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah cos alfa. Sehingga 1 kuadrat dikurangi B kuadrat adalah cos kuadrat alfa. Yang atas perkalian biasa 1 cos alfa kali 1 cos alfa, maka menjadi 1 cos alfa kuadrat gitu. Sehingga di sini 1 kurangi cos kuadrat alfa ini bisa kita ganti menjadi sin kuadrat alfa, menjadi sin kuadrat alfa ini. Oke. Maka diperolehlah rumus tangen setengah alfa, yaitu 1 ketika ini sudah diakar, maka ketemu tangen setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa dibagi sin alfa. Itu pengembangan pertama. Untuk pengembangan selanjutnya, pengembangan kedua, caranya mirip saja, cuma kalau tadi yang bawah dikalikan negatif, di sini negatif tadi, sekarang kita kalikan yang dengan positif, di sini positif juga. Maka yang atas menjadi 1 kurangi cos kuadrat alfa, seperti tadi bentuk 1 kuadrat min B kuadrat tadi, A kuadrat min B kuadrat tadi. Dan yang bawah 1 plus cos kuadrat, 1 plus cos alfa dikuadratkan. Oke, kemudian yang atas ini 1 kurangi cos kuadrat alfa ini kita ganti dengan sin kuadrat alfa, begitu. Sehingga kalau kita akarkan menghasilkan tangen setengah alfa sama dengan sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Kita beri contoh untuk tangen setengah alfa. Jika sin A sama dengan 2x per x kuadrat tambah 1, A-nya sudut tumpul, maka nilai tangen setengah A atau A per 2 sama dengan titik T. Sinus A-nya adalah 2x per x kuadrat per 1. Artinya 2x ini adalah sisi depan, sedangkan bawahnya adalah sisi miringnya. Ini sisi miring. Nah, kemudian untuk mencari sisi samping, tentunya adalah sisi miring dikuadratkan
dikurangi sisi depan dikuadratkan. Oke, jadi x kuadrat plus 1 kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Sehingga x kuadrat tambah 1 ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Kalau 2x ini dikuadratkan hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan. Jadi ini plus 2x kuadrat, kalau kita jumlahkan dengan min 4x kuadrat hasilnya adalah min 2x kuadrat. Yang lain tetap. Kemudian ini kalau kita bentuk dalam bentuk faktoran hasilnya adalah x kuadrat min 1 kuadrat. Nah, kemudian ini kalau kita akarkan, ini kuadratnya jadi hilang kalau diakarkan. Maka tinggal x kuadrat min 1. Dari sini karena A berada di kuadran kedua atau tumpul, maka cos A-nya nilainya adalah negatif. Karena di kuadran kedua yang positif hanya sinusnya. Yang ada di kuadran ini yang nilai positifnya hanya nilai sinus. Sehingga kalau dia cos, tentunya dia negatif. Oke, sehingga cos A adalah sisi samping ini dibagi sisi miring. Di sampingnya x kuadrat min 1 dibagi miringnya adalah x kuadrat tambah 1. Sehingga kita dapat menghitung tangen setengah A. Rumusnya adalah 1 kurangi cos A dibagi sin A. Cos A-nya kita ganti dengan ini, kita ganti dengan min akar min x kuadrat kurangi 1 dibagi x kuadrat tambah 1. Kemudian sin A-nya dari soal, ada E2x per x kuadrat tambah 1. Kemudian penyebutan pembilang kita kalikan dengan ini, dengan 1. Ini 1. Cuma dirubah bentuknya menjadi x kuadrat tambah 1 dibagi x kuadrat tambah 1. Nah, kemudian 1 di sini kita rubah menjadi x kuadrat tambah 1 dibagi x kuadrat tambah 1. Oke, untuk mempermudah penghitungan dalam operasi penjumlahan pengurangan di sini. Nah, karena di sini kita kalikan dengan x kuadrat plus 1, maka ini hilang, habis. Ini habis dengan ini. Nah, ini habis. Kemudian yang bawah habis dengan sini. Oke. Maka tinggallah x kuadrat ditambah 1 min min jadi plus x kuadrat tambah 1 plus x kuadrat dikurangi 1 karena min ketemu min plus tapi ketemu min lagi jadi min. Sehingga x kuadrat ditambah 1 ditambah x kuadrat kurangi 1 dibagi dengan 2x. Sehingga x kuadrat tambah x kuadrat hasilnya adalah 2x kuadrat. Satunya habis, ini satunya habis. Oke, dibagi 2x. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1, sehingga x kuadrat bagi x adalah x. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.